Ada sebuah momen, sepersekian detik yang hening, di mana kamu harus membuat keputusan. Momen ketika ada yang menyerangmu, menuduhmu, mempertanyakan nilaimu, karaktermu, atau niatmu. Di momen itu, orang pada umumnya akan melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Membela diri. Terdengar wajar dan masuk akal, bukan? Tapi bagi seorang pemikir seperti Machiavelli, disitulah momen kamu kehilangan segalanya. Mengapa? Sebab, detik di mana kamu membela diri, kamu secara tidak langsung mengakui bahwa dirimu cukup lemah untuk membutuhkan pembelaan. Dan dalam permainan kekuasaan, persepsi adalah segalanya. Jika mereka melihatmu goyah, mereka tidak melihat seorang korban. Mereka melihat darah. Ini adalah hukum brutal yang dipahami Machiavelli. Orang yang membela diri, ia merendahkan dirinya sendiri. Orang yang tidak membela diri, justru memaksa dunia untuk membelanya. Jujur saja, membela diri jarang sekali berhasil meyakinkan siapapun. Yang terjadi, itu hanya memindahkan kekuasaan darimu kepada mereka. Saat kamu sibuk memberikan klarifikasi, kamu sedang bermain di wilayah mereka. Kamu menerima kerangka berpikir mereka. Tanpa sadar kamu berkata, "Kamu punya otoritas untuk menilaiku." Begitu mereka mendapatkan otoritas itu, merekalah yang mengendalikan narasi. Sekalipun kamu benar, kamu tetap terlihat salah. Mengapa? Karena hanya yang lemah yang terburu-buru memberi penjelasan. Yang kuat, mereka membiarkan keheningan itu membakar. Mereka membiarkan tuduhan itu melayang tanpa disentuh. Karena langkah yang sesungguhnya adalah ubah tuduhan itu menjadi cermin. Buat mereka meragukan diri mereka sendiri, buat mereka terlihat terlalu emosional, terlalu terobsesi, pahit, atau tidak stabil. Siapa yang berbicara lebih dulu biasanya kehilangan kendali atas frame, sudut pandang. Dan Machiavelli tahu, siapa yang mengontrol frame, dialah yang mengontrol hasil akhir. Kebanyakan orang membela diri karena ingin dimengerti. Mereka percaya jika penjelasannya cukup, klarifikasinya cukup, mereka akan dianggap benar. Tapi keyakinan itu datang dari kelemahan emosional, bukan strategi. Kamu tidak butuh kejelasan, kamu butuh kendali. Kejelasan itu untuk sesi terapi. Kendali itu untuk kekuasaan. Kekuasaan datang dari disegani, dihormati, dan menjadi tak tersentuh. Jadi saat ada yang menyebutmu arogan, dingin, egois, atau manipulatif, dan kamu langsung menjawab, "Tidak, kamu tidak mengerti. Kamu sudah kalah." Karena sekarang kamu sedang bereaksi, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli. Kamu sudah memberikan bola ke tangan mereka. Dan saat itu juga, kamu kehilangan hal paling Machiavellian yang kamu miliki. Misteri. Coba pikirkan orang paling berkuasa yang pernah kamu temui. Bukan yang paling vokal atau paling disukai, melainkan mereka yang memegang keheningan layaknya senjata. Mereka yang membuatmu jadi meragukan dirimu sendiri hanya dengan tatapannya. Mereka yang saat diserang tidak goyah sedikit pun. Machiavelli akan berkata, dia yang menjelaskan, dia tunduk. Dia yang tetap diam, memaksa orang lain mengisi keheningan itu, dan biasanya mereka akan melebih-lebihkan kekuatannya. Itulah permainannya. Saat kamu tidak bereaksi, mereka menjadi tidak nyaman.
Mereka mulai ragu pada ucapan mereka sendiri. Mereka mencari-cari dukungan, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba, kekuasaan mereka menyusut, sementara kekuasaanmu membesar. Mengapa? Karena kamu berhasil melakukan satu hal yang tidak bisa ditangani orang emosional. Kamu membuat mereka berbicara pada diri mereka sendiri. Dan begitulah cara kamu membalikkan kekuasaan. Kamu membiarkan tuduhan mereka mati dalam gema kelemahannya sendiri. Mari kita dalami. Kamu masuk ke sebuah ruangan, mungkin sedang berada di sebuah kafe di Jakarta. Tiba-tiba ada yang menyindir, entah halus atau langsung. Mungkin menyindir kesuksesanmu, sikapmu, atau masa lalumu. Semua mata langsung tertuju padamu, menunggu responsmu. Langkahmu tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan, tidak ada balasan, tidak ada senyum sinis. Hanya tenang, diam total. Pada momen itu, kamu menjadi tak tersentuh. Karena semua orang di ruangan itu sekarang dipaksa bertanya, mengapa dia tidak bereaksi? Apa dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Apa dia merasa di atas semua ini? Apakah serangan tadi justru membuatnya lebih kuat? Kamu baru saja membalikkan seluruh frame sosial di ruangan itu. Karena orang-orang tidak lagi memperhatikan tuduhannya. Mereka memperhatikan responsmu. Dan keheningan saat disampaikan dengan penuh wibawa berbicara lebih keras daripada klarifikasi manapun. Sekarang, inilah langkah paling dingin dari semuanya. Terkadang, kamu tidak hanya mengabaikan tuduhan, kamu membalikkannya. Seseorang menyebutmu manipulatif. Kamu tersenyum, menatapnya sekilas, lalu berkata, "Oh, jadi begitu caramu melihatnya?" Bukan membela, bukan meminta maaf, hanya sikap dingin, netral, dan lepas. Apa yang terjadi? Mereka menjadi panik. Mereka berharap ada perdebatan. Mereka berharap melihatmu gelisah. Sebaliknya, kini mereka dibiarkan memegang senjata mereka sendiri. Disitulah rasa bersalah mulai muncul di pihak mereka. Mereka mulai berpikir, apakah aku keterlaluan? Apakah aku mempermalukan diriku sendiri? Apakah aku terlihat tidak aman barusan? Dan tebak, iya, mereka memang terlihat demikian. Kamu baru saja mengambil energi yang mereka lemparkan kepadamu dan membuat mereka menanggung beban itu tanpa kamu perlu mengangkat jari. Ada momen ketika keheningan menjadi tak tertahankan. Bukan untukmu, tapi untuk orang yang menantikan reaksi. Disitulah keadaan berbalik. Mereka pikir mereka adalah penuduh. Sekarang, mereka terekspos sebagai pihak yang mengemis perhatian. Dan kamu menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar tidak bersalah. Kamu menjadi tak tersentuh. Bayangkan kamu sedang rapat. Seseorang menyindirmu secara halus. Saya tidak yakin strategi ini sudah dipikirkan matang-matang. Mereka mencari reaksi. Mereka ingin kamu terpancing. Orang biasa akan maju, menjelaskan, membuktikan, klarifikasi. Gugup, seluruh ruangan bisa menciumnya. Tetapi seorang operator ala Machiavelli, ia bersandar, ia menunggu. Mungkin sedikit tersenyum tipis. Dan kalaupun ia berbicara, itu bukanlah pembelaan. Itu adalah pengalihan. Coba kita dengar strategimu. Sekarang si penyerang yang harus tampil.
dan seisi ruangan berbalik. Tiba-tiba, dialah yang dievaluasi, dialah yang tertekan. Karena keheningan dari orang yang percaya diri adalah tuduhan tanpa kata-kata. Ada taktik yang lebih dalam, dan ini lebih dingin lagi. Jangan hanya diam saat dituduh. Hilang. Seseorang menghinamu di media sosial. Jangan dibalas. Jangan direspons. Jangan diakui keberadaannya. Tapi jangan juga diblokir. Biarkan kebisuanmu, tanda bahwa pesannya telah kamu lihat, namun tak layak dijawab, menjadi cermin baginya. Ini menghancurkan mereka dengan dua cara. Pertama, mereka sadar kamu bahkan tidak menganggap mereka layak mendapat respons. Kedua, mereka mulai membangun narasi di kepala mereka sendiri, dan seringnya itu menghancurkan ketenangan mereka. Setiap usaha baru mereka untuk memancing respons, mereka terlihat semakin lemah, semakin terobsesi, semakin tidak stabil. Sementara kamu tetap tenang sempurna. Dan disitulah kamu menang. Bukan karena kamu membuktikan sesuatu, tapi karena mereka menghancurkan diri mereka sendiri saat mencoba mendapatkan reaksi darimu. Kamu tidak hanya menolak tuduhan, kamu menjadikannya cerminan rasa tidak aman mereka. Dan sekarang, giliran mereka yang kelabakan membela diri. Ini bukan sekadar pembalikan. Ini adalah sebuah bantingan judo. Kamu menggunakan kekuatan emosional mereka untuk membuat mereka jatuh di depan umum. Dunia mengajarkanmu untuk menjaga reputasi, untuk menjelaskan diri, untuk membersihkan nama baik. Tapi Machiavelli melihat jebakannya. Ia tahu, momen di mana kamu mengejar status tidak bersalah, kamu mengakui bahwa kamu mungkin bersalah. Maka, ahli strategi sejati tidak pernah memainkan permainan itu. Sebaliknya, ia tampak terlalu tenang untuk digoyahkan, terlalu tinggi untuk peduli. Dan perlahan, orang-orang yang mencoba menjatuhkannya mulai terlihat tidak stabil, reaktif, iri, dan lemah. Karena semakin sering kamu membela diri, semakin terlihat kamu butuh pembelaan. Tapi semakin sering kamu mengabaikan, semakin berbahaya asumsi orang tentang dirimu. Dan dari asumsi itulah kekuasaan lahir. Bukan dari membuktikan kamu benar, tapi dari membuat mereka takut bahwa kamu mungkin jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Evolusi terakhirnya bukanlah keheningan, tapi aura. Sebuah kehadiran yang begitu tenang, begitu aman, begitu jauh di atas kebisingan sepele, sampai-sampai tuduhan itu menguap, bahkan sebelum mendarat. Ini tidak datang dari sikap tanpa emosi. Ini datang dari sikap sengaja tidak terganggu. Karena sekali kamu telah melatih dirimu untuk tidak membela, tidak menjelaskan, tidak mencari validasi, kamu sudah melewati sebuah batas. Batas di mana keberadaanmu sendiri sudah menjadi pembelaan. Dan disitulah kekuasaan menjadi tanpa usaha. Mulai saat ini, kamu tidak hidup dalam pembelaan. Kamu hidup dalam definisi. Kamulah yang mendefinisikan citramu. Kamulah yang mendefinisikan nadamu. Kamulah yang mendefinisikan keheninganmu. Dan orang-orang bisa merasakannya. Mereka merasakan keyakinan di balik matamu, ketenangan dalam posturmu, dan bahaya dalam diammu. Kamu bukan lagi merespons. Kamulah yang mendikte. Dan itulah saat seisi ruangan berubah. Kerumunan menjadi lebih diam. Musuhmu menjadi lebih sepi. Namamu membawa bobot. Bukan karena kamu berjuang untuk itu, tapi karena kamu tidak pernah perlu menjelaskannya. Kamu menjadi seseorang yang tidak perlu menjawab pada siapapun. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya.
Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya